bersahabat tidak dengan Wahabi? Ada salah satu Wahabi yang punya sahabat itu. Waktu di lapas, dia napi teroris. Ya hanya sekedar bersahabat begitu, walaupun beda manhaj, beda jalan. Bahkan pernah ketika itu, tahun 2012, waktu masuk penjara itu di Polda, ada tahanan napi teroris, 2 orang. Ana ditahan waktu itu 21 orang. Ketika itu 2 orang napi teroris ini yang Wahabi, notabene-nya Wahabi, minta Ana untuk jadi imam. Ketika Ana jadi imam, Ana nggak pakai kunut. Mereka bilang berdua, selesai sholat subuh itu, Habib kok nggak pakai kunut? Ana bilang ya, karena Ana hargai ente orang. Ente orang nggak pakai kunut, makanya Ana nggak pakai kunut ketika jadi imam. Ana sendiri, ente berdua makmumnya. Akhirnya ketika Ana minta salah satu dari mereka untuk jadi imam, kita orang ada 21 orang. Akhirnya mereka nggak pakai kunut, yang imam ini yang Wahabi pakai kunut ketika sholat subuh itu. Ana tanya, kenapa ente pakai kunut? Ya karena kemarin kan Habib mengajarkan kita orang untuk menghargai. Makanya saya pakai kunut. Begitu. Pernah fight berapa kali di lapas, Beb? Nggak kehitung. Bukan fight sebenarnya. Ana yang ngajar orang. Kalau ada yang rese-rese di lapas, ana yang tukang hajar. Apalagi Gunung Sindur itu kan lapas buangan. Jadi kalau ada yang nakal-nakal, berengos-berengos, yang nakal-nakal di Cipinang, di Salemba, di Tangerang Lama, dibawanya ke Nusa Kambangan, dibawanya ke Gunung Sindur. Nah waktu itu di Gunung Sindur kalau ada siapapun yang rese atau yang mau bikin suku-sukuan, ana yang hajar. Jadi bukan fight. Beb, udah dapat amplop belum dari yang pens lagi? Kata ente lihat ceramahnya terakhir mana di Garut. Bahar bin Smith nggak akan pernah berubah. Dan Bahar bin Smith nggak bisa disuap, nggak bisa disogok, nggak bisa dibeli. Bagi anak mereka-mereka itu, para pengkhianat bangsa, para pejabat-pejabat zolim, bagi anak mereka itu domba-domba. Nah, domba-domba ini mereka berpikir ana berada dalam hutan mereka. Mereka tidak tahu bahwasanya setiap hutan itu memiliki raja, yaitu singa. Dan ana adalah singa itu. Dan domba-domba itulah yang berada dalam hutannya ana. Dan ingat, 1000 teriakan domba tidak akan mengganggu tidurnya seekor singa. Agung. Bib, kisah Nabi Nuh dong. Satu. Anak kasih satu kisah Nabi Nuh yang jarang orang tahu. Satu waktu Nabi Allah Nuh alaihissalam berjumpa dengan seekor anjing. Ini anjing kudis. Kudisan ini anjing. Nabi Nuh dalam hatinya ngomong, ya Allah ini anjing kenapa udah najis, jelek, kudisan. Tiba-tiba itu anjing ngomong kepada Nabi Allah Nuh. Wahai Nabi Allah, jikalau aku memiliki kekuasaan untuk menciptakan diriku sendiri, maka aku tidak akan menciptakan diriku sejelek ini. Maka aku tidak akan menciptakan diriku untuk menjadi najis. Andaikan aku punya kuasa untuk menciptakan diriku sendiri. Tapi aku adalah ciptaan Allah. Dan aku bersyukur kepada Allah. Allah telah menciptakan aku seperti ini. Nabi Nuh langsung nangis. Sambil ngopi, Beb. Oh iya, pasti tuh. Apa tanggapan Habib yang mencaci di belakang? Nggak apa-apa, kan Anda udah bilang. Setiap ada pecinta, pasti ada pembenci. Maka jangan siap dicintai kalau nggak siap dibenci. Biarkanlah pembenci itu mau berbicara apa, menghina, mencaci, memaki, biarkan. Biarkan. Karena mereka dengan kebencian mereka, pecinta dengan kecintaannya. Dan ente orang nggak perlu menceritakan diri ente. Kebaikan-kebaikan yang ente lakukan akan dianggap buruk oleh pembenci. Walaupun itu adalah kebaikan. Jadi ente ngomong sama pembenci itu percuma. Jadi iyain aja sudah.
Sebab pembenci tidak akan pernah melihat kebaikanmu, keindahanmu, kebenaranmu. Enggak. Kebaikanmu, keindahanmu, kebenaranmu, walaupun itu benar-benar indah, benar-benar baik yang timbul darimu, bagi pembenci semuanya akan dianggap buruk. Cahaya yang kau keluarkan itu akan dianggap kegelapan bagi mereka. Jadi biarkan saja. Biarkan pembenci dengan kebenciannya. Mereka akan hancur sendiri dengan kebencian mereka. Bib, gimana reaksi apa ini? Mohon maaf nggak kebaca semua. Salam dari Indramayu, Bib. Waalaikumsalam. Bib, Bib, Assalamualaikum, Bib. Bib, berapa anaknya, Bib? 11. I love you full, Habib. Berkedok cucu Nabi. Kenapa? Itu mau jadi habaib, mau jadi cucu Rasulullah. Andaikan ana bisa memberikan gelar habaib ini, ana kasih ganti orang. Sebab ini adalah tanggung jawab yang sangat berat. Kalau ceramah kayak orang ngajak perang. Iya, itu kan sesuai hadis. Hatta ka'annahu kamundhiri jaisin sabbahakum masahakum. Makanya belajar. Belajar itu penting. 234, Bib. Iya. 234. Habib palsu, ya hadis palsu apa? Kok hadis palsu? Kalau nggak paham agama, jangan berbicara tentang agama. Jangan berbicara tentang hal yang tidak engkau tahu. Itu nanti akan menyesatkanmu dan menjerumuskanmu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bib, soal baca Al-Hanafiyah apa ini? Move on. Bib, hidayah itu datang sendiri atau dijemput, Bib? Hidayah jangan ditunggu, hidayah itu dicari. Banyak kalau anak mau ceritain kisah-kisah hidayah para seperti Sufyan bin Uyainah. Dulu beliau seorang perampok. Ketika mendengar bacaan Quran dari rumah yang mau dirampok, beliau bertobat sehingga menjadi seorang sufi dan ulama besar. Di zaman Imam Al-Khufi, hanya gara-gara buah semangka yang beliau pegang, terus semangka yang dipegang itu dibeli oleh sekawanan perampok. Ketika mereka habis makan, semuanya bertobat mendapatkan hidayah. Hanya gara-gara makan buah yang habis dipegang oleh ulama. Kalau ada chatting begini sama ini ya. Nggak usah, itu nggak usah. Itu nggak usah. Salam Habib dari Papua. Gas, Bib, taringnya keluarin. Ngapain anak harus ngeluarin taring buat domba-domba? Anak ngeluarkan taring kalau lawannya haina-haina, serigala-serigala, baru anak keluarkan taring. Ada namanya. Oh, di atas tuh. Lihat atasnya. Oh, samain aja Bib ya. Siapa nama? Nah, ya.
Lagi di mana, Beb? Lagi di mana ya? Lagi istirahat. Lagi di mana, Beb? Lagi istirahat. Beb, Pondok Pesantren Al-Hanafiyah sesat, Beb. Pondok Al-Hanafiyah ini mana? Anak nggak tahu.